Vietnam ejek Indonesia bakal jadi lumbung gol di Piala Asia. Begini reaksi Shin Tae-yong. Rivalitas antara Indonesia dengan Vietnam di ajang sepak bola sepertinya tetap memanas sampai kini. Terbaru, untuk memanas-manasi Indonesia, salah satu media Vietnam memberikan pernyataan kontroversial. Mereka menyebut jika skuad Garuda adalah tim terlemah di ajang Piala Asia, sesuatu yang membuat Shin Tae-yong tak terima. Ia akan mencoba membuktikan timnas Indonesia tak seburuk dengan apa yang dibayangkan. Setelah menunggu selama 15 tahun lamanya, Indonesia akhirnya kembali bermain di Piala Asia setelah skuad Garuda finish di urutan runner-up terbaik dari beberapa grup kualifikasi. Ini tentu hasil yang sangat membanggakan. Apalagi lolosnya Indonesia dibarengi dengan kemenangan atas Kuwait yang saat itu menjadi tuan rumah. Indonesia menang 2-1. Dua gol itu dicetak oleh Marclot melalui tendangan penalti dan tendangan kaki kiri Rahmat Irianto. Setelah dipastikan lolos, Indonesia berpeluang besar untuk menghadapi raksasa-raksasa Asia. Apalagi mereka juga berada di pot keempat. Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan negara sesama Asia Tenggara Vietnam. Jepang tentu menjadi ujian berat bagi timnas. Namun lupakan dulu Jepang, karena menariknya Indonesia kembali bertemu dengan Vietnam. Negara yang terletak di semenanjung Indocina itu seperti tak mau jauh dengan timnas Indonesia. Sering bertemu di ajang Piala AFF, mereka juga kembali bertemu di ajang Piala Asia. Bahkan sebelum ini kedua negara juga sempat bertemu di babak kualifikasi Piala Dunia. Vietnam boleh berbangga karena dalam dua pertemuan mereka selalu menang saat melawan Indonesia. Kemenangan yang sering didapatkan oleh Vietnam membuat media mereka merasa jumawa. Mediatek 247 menyebut jika Indonesia terlalu memiliki target tinggi di Piala Asia nanti, bahkan untuk mencapai target tersebut timnas sampai melakukan naturalisasi pemain. Media tersebut juga mengejek Indonesia dan menganggap skuad Garuda adalah tim terlemah di grup D. Secara ranking Indonesia memang menjadi yang terendah, namun bukan tidak mungkin mereka mampu memberikan kejutan saat melawan Vietnam atau Jepang. Soal rilis media tersebut, Shin Tae-yong menanggapinya dengan santai. Dirinya menyebutkan jika grup D adalah grup berat yang harus dihadapi oleh Indonesia. Tapi ia berjanji akan membawa Indonesia bermain sebaik mungkin. Grup kami memang tidak mudah. Saya akan mengatakan peluang kami untuk lolos ke babak sistem gugur adalah sekitar 50%, tetapi saya memiliki kepercayaan yang besar pada tim saya, kata STY. Ia mengatakan bahwa menghadapi rival seperti Vietnam dan Jepang jelas merupakan poin plus selama Indonesia mempersiapkan diri dengan baik. Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang sangat kuat melawan mereka, kata pelatih asal Korea itu. Ini bukanlah hal pertama kali yang dilakukan oleh media Vietnam, karena beberapa waktu lalu, mereka juga mengatakan jika Indonesia adalah anak kelas FIFA. Itu terjadi karena Vietnam tak terima saat Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Padahal sebelumnya Indonesia sudah dianggap gagal yang akhirnya dimainkan di Argentina. Piala Asia sendiri akan dilangsungkan Januari nanti. Indonesia akan menghadapi Irak di laga perdana. Vietnam akan menjadi tantangan selanjutnya, sementara Jepang akan menjadi lawan terakhir. Soal peluang lolos ke fase gugur Indonesia, sejatinya memiliki peluang yang cukup besar karena di Piala Asia nanti tim peringkat 3 terbaik masih bisa lolos ke babak 16 besar. Peluang itu harus dimanfaatkan. Kuncinya satu, yakni Indonesia harus meraih kemenangan minimal 1 kali dan tidak boleh kalah. Karena agregat gol juga dihitung untuk menentukan yang berhak lolos. Menarik dinantikan kiprah timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Selain itu, Shin Tae-yong juga harus menemukan cara bagaimana mengatasi kekurangan Indonesia terutama di sektor lini depan bintang.